Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Izam Ardhani dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai dasar-dasar pengolahan air secara biologi. Yang dimaksud pengolahan air secara biologi di sini yaitu pengolahan air, terutama air limbah, dengan memanfaatkan mikroba atau mikroorganisme sebagai pengurai zat-zat yang ada di dalam air. Banyak mikroorganisme yang penting dalam sistem pengolahan air, terutama air limbah. Dalam pengolahan air limbah organik yang dapat terurai, mikroorganisme yaitu mikroba sangat memegang peranan penting, di mana sebagian besar spesies yang ditemukan dalam air, mikroba ini tidak berbahaya bagi manusia. Namun, sejumlah mikroorganisme juga tetap bersifat patogen, di mana mikroorganisme tersebut bertanggung jawab atas timbulnya berbagai penyakit yang ditularkan melalui air. Sebelumnya kita akan mengenal apa itu mikroorganisme. Mikroorganisme yaitu makhluk hidup yang bersifat mikroskopis, di mana mikroorganisme ini tidak dapat dilihat secara kasat mata, melainkan harus dengan bantuan alat. Mikroorganisme di sini itu seperti virus, bakteri, protozoa, fungi atau jamur, dan juga alga. Mikroorganisme dalam badan air tidak ditumbuhkan secara berlebihan atau tidak ditumbuhkan secara begitu saja, namun harus dikontrol pertumbuhannya sesuai dengan yang kita butuhkan dalam pengolahan air tersebut. Faktor-faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi besar pertumbuhan mikroorganisme, seperti faktor lingkungan yang mempengaruhi itu seperti suhu, tekanan osmotik atau pH air, kemudian juga sinar radiasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari pengolahan air secara biologis ini, terutama untuk air limbah. Dalam buku Metcalfe disebutkan bahwa tujuan dari pengolahan biologis air limbah, pertama air limbah domestik, yaitu tujuannya untuk mikroorganisme ini mengubah atau mengoksidasi konstituen biodegradable terlarut dan partikulat menjadi produk akhir yang dapat diterima atau memenuhi baku mutu. Kemudian mikroorganisme juga menangkap dan menggabungkan padatan koloid yang tersuspensi dan tidak dapat diundapkan menjadi vlog biologis atau biofilm. Fungsi selanjutnya itu mengubah atau menghilangkan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor dalam air yang lebih baku mutu. Kemudian dalam beberapa kasus juga menghilangkan konstituen atau senyawa organik tertentu. Kemudian untuk pengolahan air limbah pada limbah industri, tujuannya yaitu menghilangkan atau mengurangi konsentrasi senyawa organik dan anorganik, karena pada beberapa senyawa yang ditemukan dalam air limbah industri ini berbahaya bagi makhluk hidup. Maka mungkin diperlukan sistem pra pengolahan sebelum air limbah industri tersebut dapat dibuang dalam badan air. Selain itu, mikroorganisme juga sangat bermanfaat dalam pengendalian BOD atau biological oxygen demand, yaitu kualitas oksigen terlarut yang digunakan untuk menguraikan senyawa organik, terutama karbon yang terlarut dalam air dan partikulat, serta stabilisasi bahan organik yang ditemukan dalam air limbah, di mana mikroorganisme ini akan mengoksidasi atau mengubah bahan organik karbon terlarut dan partikulat tersebut menjadi produk akhir yang sederhana dan memenuhi baku mutu. Serta mikroorganisme tadi akan dapat mengolah DO atau dissolved oxygen. Sekian beberapa materi mengenai dasar-dasar pengolahan air secara biologi yang dapat saya berikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.